Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tegal, yang saya hormati Ketua KKM MA Kabupaten Tegal, yang saya hormati Dewan Juri Lomba Pidato Bahasa Indonesia dalam rangka Bulan Bahasa KKMA Kabupaten Tegal tahun 2023, dan tidak ketinggalan pula para pemirsa yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari kita dengan keadaan baik dan sehat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari gelapnya kebodohan hingga terang benderang karena adanya ilmu. Para pemirsa yang saya banggakan, pemuda dan perjuangannya tidak lepas dari bangsa ini sendiri. Dulu, pemuda menjadi pelopor pemersatu bangsa, rela mengorbankan harta, rela mengorbankan jiwa raganya demi bangsa ini sendiri. Lalu kita yang hidup di zaman tanpa perang ini, apa yang kita lakukan, wahai para pemuda? Maka dari itu, saya, Muhammad Fairuz Nazril Amnullah, perwakilan dari MA Darul Mujahadah, akan membawakan pidato dengan judul Pemuda, Estafet Penerus Bangsa. Para pemirsa yang saya banggakan, perjuangan tidak harus ikut berperang, mengangkat senjata dan meluncurkan peluru. Itu pemuda dulu. Lalu kita yang hidup di zaman tanpa perang ini, apakah kita harus berperang? Ya, berperang. Berperang melawan dampak negatif globalisasi. Apakah saat ini waktunya mengangkat senjata? Tentunya tidak, tetapi mengangkat martabat yang kita miliki. Apakah saat ini saatnya untuk meluncurkan peluru? Tentunya tidak, tetapi meluncurkan bakat yang kita miliki. Kenapa begitu pentingnya masa muda untuk pemimpin di masa mendatang? Karena masa muda adalah masa keemasan, di mana masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, berpikir masih cermat, serta wajah tampan dan cantik yang memikat. Maka dari itu, mari kita gunakan masa muda ini dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita tergoda oleh dampak negatif globalisasi. Karena Indonesia tidak membutuhkan pemuda yang pemalas, yang gampang terpengaruh oleh dampak negatif globalisasi. Tetapi Indonesia membutuhkan pemuda yang religius, nasionalis, serta semangat tinggi. Pemuda yang berani berpendapat, berani bertindak, dan berani bertanggung jawab. Jangan sampai kita mengandalkan orang lain. Jangan sampai kita mengandalkan orang tua kita, hartanya. Sahabat Ali pernah berkata, laisal fata mayyakulu kana abi, walakinnal fata mayyakulu ha anada. Yang artinya tidak dikatakan pemuda apabila dia berkata, ini adalah bapakku. Tetapi pemuda ialah yang berkata, ini adalah aku. Para pemirsa yang saya banggakan, perlu kita ketahui, the youth today, the leaders of tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jika pemuda hari ini bermalas-malasan, maka pemimpin yang akan didapatkan hanya gemar akan kekuasaan. Jika pemuda hari ini suka berbohong, maka pemimpin yang akan didapatkan adalah pemimpin yang suka korupsi. Tapi apabila pemuda hari ini gemar melakukan kebaikan dan semangat dalam belajarnya, maka pemimpin yang akan didapatkan adalah pemimpin yang
pembela kebenaran, dan tegak akan keadilan. Maka, mari kita gunakan kesempatan muda ini dengan melakukan hal-hal positif yang banyak manfaatnya daripada melakukan hal-hal negatif yang belum tentu ada manfaatnya. Salah satu contohnya, yang memiliki kepandaian melukis, teruslah berkarya lewat coretan-coretan indahmu. Yang memiliki keahlian dalam bidang olahraga, teruslah berlatih hingga ke kancah internasional. Bung Karno pernah mengatakan, beri aku 1000 orang tua, maka akan ku cabut Semeru dari akarnya. Tetapi beri aku 10 pemuda, maka akan ku guncangkan dunia. Beliau juga pernah mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit hingga sang tujuh, tetapi rendahkanlah hatimu serendah intan di dasar lautan yang paling dalam. Mungkin sekiranya itu saja pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kata, bangkitlah generasi muda Indonesia. Ungdur makola walatang durman kola. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.